Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKJ Dagen Palur. Saat ini saya menyapa Ibu Bapak di dalam program Old and New GKJ Dagen Palur di akhir tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan akan kitab suci, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk cinta-Mu yang boleh terus mengiringi langkah kehidupan kami. Menjelang akhir tahun 2024 ini, ya Allah, kami pun ingin lagi melandasi perjalanan hidup kami dengan tuntunan firman-Mu. Karenanya Engkau boleh terus menuntun dan membimbing hati kami seturut dengan kebenaran firman-Mu, agar tahun ini boleh terus kami jalani dengan baik, dan kami pun dapat menyongsong tahun 2025 dengan hati yang siap sungguh untuk hidup melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kemuliaan nama-Mu. Tuntunlah kami di dalam pembacaan Alkitab dan perenungan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, hari ini saya akan berbagi renungan dengan judul Perubahan Hidup. Sekali lagi judulnya adalah Perubahan Hidup. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-10 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, sebagaimana judul renungan yang hendak saya bagikan adalah perubahan hidup. Dan kita tahu menjelang akhir tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025, kita juga sebenarnya masih di dalam masa raya Natal atau penghayatan akan kelahiran Kristus Yesus ke dunia. Ya, Natal memang merupakan peristiwa kelahiran Yesus yang mewujudkan kasih Allah di antara manusia berdosa. Dalam Kristus, manusia itu mengalami kasih Allah yang mengampuni dan menyelamatkan. Dalam Kristus, manusia juga mengalami kasih Allah yang merubah arah hidup manusia. Yaitu apa? Itu arah hidupnya sekarang adalah bagi Allah, bukan lagi bagi dirinya sendiri. Namun nampaknya kalau kita amati kehidupan kerohanian kita maupun umat Allah pada umumnya, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, terkadang kita bisa menemukan fenomena bahwa tidak sedikit orang Kristen yang seringkali sudah aktif di dalam persekutuan atau mungkin bisa terlihat aktif di dalam berbagai kegiatan-kegiatan rohani, namun hidupnya belum menunjukkan perubahan hidup yang utuh, perubahan hidup yang menyeluruh, sehingga mungkin seringkali akhirnya membuat kita bertanya, kenapa ya bisa demikian? Kenapa ada orang Kristen yang sudah lama tapi kok hidupnya seakan-akan tidak ada perubahan ke arah lebih baik? Kenapa ya ada orang Kristen yang hidupnya sudah aktif melayani, ikut berbagai kegiatan rohani, tapi tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik? Mengapa bisa demikian? Ya, biasanya jawaban atau analisa yang akan diberikan terhadap fenomena seperti ini adalah karena dosa. Jadi kenapa ada orang Kristen yang hidupnya seperti itu walaupun dia sudah lama menjadi Kristen? Karena dosa. Mengapa ada orang Kristen yang begitu aktif melayani, sekian lama ikut dalam berbagai kegiatan tapi tidak menunjukkan perubahan? Karena dosa. Ya, jawaban ini mirip seperti logo sebuah iklan minuman kan, Ibu, Bapak. Apapun makanannya, minumnya, ya kita sudah tahu iklan lama itu. Dan maka apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun fenomenanya, jawabannya selalu karena dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya bukan anti dengan alasan dosa. Namun menurut saya, paling tidak ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan tentang perubahan hidup orang Kristen.
Ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan tentang perubahan hidup orang Kristen. Faktor yang pertama, transformasi atau perubahan hidup itu tidak otomatis terjadi karena mengetahui isi Alkitab. Ya, sebab itu tidak cukup. Bukan berarti mengetahui banyak, belajar banyak mengetahui isi Alkitab itu tidak penting. Bukan demikian. Maksud saya adalah itu tidak cukup. Karena seseorang memang bisa saja punya banyak pengetahuan tentang Alkitab, seseorang bisa saja punya banyak informasi tentang teks Alkitab, tetapi hidupnya tidak diubah oleh pengetahuannya akan Alkitab itu. Jadi tahu banyak bukan berarti otomatis maka hidupnya akan langsung berubah. Faktor kedua, ada yang namanya krisis psikososial, Ibu Bapak. Krisis psikososial dalam setiap fase kehidupan manusia. Ya, ini saya ambil dari teori seorang psikolog yang bernama Erik Erikson. Nanti silakan Ibu Bapak, saudara-saudari boleh membrowsing tokoh ini. Namun menurut Erikson, dalam teori dia bahwa setiap fase atau tahapan hidup seorang manusia itu akan mengalami yang namanya krisis psikososial di dalam pertumbuhan dia. Krisis psikososial ini adalah sesuatu yang alami, bagian alami dalam pertumbuhan kehidupan manusia menjadi dewasa, yang memang hasil dari krisis ini bisa saja jadi positif atau bisa juga jadi negatif bagi perkembangan kepribadian manusia itu. Krisis psikososial menurut Erikson ada 8, namun ya saya tidak akan bahas keseluruhan teori ini. Tapi misalnya kalau kita lihat, dia membagi dalam fase pertama, yaitu krisis antara tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Itu bagi anak yang bertumbuh dari 0 sampai 18 bulan. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif, maka dia akan menjadi anak yang memiliki kepercayaan, sehingga dia dengan kepercayaannya itu akan dapat berani mengeksplorasi banyak hal di dalam tumbuh kembangnya. Tetapi anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang kondusif, yang kasar, maka itu bisa menyebabkan anak ini bertumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, sehingga akhirnya dia tidak akan dapat bertumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu salah satu krisis yang dihadapi manusia, Ibu Bapak, di dalam pertumbuhannya. Itu untuk anak 0 sampai 18 bulan. Nanti ada lagi di usia 12 sampai 18 tahun antara krisis identitas maupun juga atau kebingungan peran. Maksud saya begini, Ibu Bapak, semua aspek ini ingin menunjukkan bahwa dalam setiap perkembangan kehidupan ada krisis psikososial yang akan dihadapi manusia. Sehingga kalau seseorang menunjukkan hidup yang seakan-akan tidak ada perubahan karakter yang signifikan, kalau ada seseorang yang menjalani hidupnya seakan-akan tidak menunjukkan perubahan hidup yang signifikan, bukan semata-mata karena dia punya intensi atau semata-mata karena dia dosa aktif di dalam dirinya. Jadi tidak semata-mata karena dosa yang begitu menguasai membelenggu dia, tetapi memang karena ada krisis psikososial di dalam pertumbuhan dirinya yang tidak dihadapi dengan baik. Jadi jangan langsung dijudge bahwa memang orang berdosa, memang naturnya berdosa. Tidak, karena dalam tahap pertumbuhan ada krisis psikososial. Kalau krisis psikososialnya tidak tertangani dengan baik, maka dia akan bertumbuh menjadi orang yang mungkin bagi sebagian kita, kenapa demikian? Jadi jangan semata-mata dicap karena dosa. Faktor ketiga, mengapa perubahan hidup itu bisa terlihat kok seperti ini? Yaitu karena beragamnya jalan spiritualitas atau beragamnya jalan kerohanian seseorang di dalam bersekutu dengan Allah.
Paling tidak Ibu Bapak ada 3 buku yang membantu saya untuk memahami beragamnya jalan spiritualitas setiap pribadi. Saya tidak akan menyebut 3 buku ini, namun salah satu buku itu saya pakai di dalam tulisan saya di buku Rapat Jemaat yang diterbitkan tahun 2023 kemarin tentang gereja intergenerasional. Nanti Ibu Bapak bisa buka buku Rapat Jemaat yang sudah dimiliki masing-masing, yang sudah kita punya. Nanti silakan melihat tulisan itu, lalu akan melihat memang bahwa setiap manusia, setiap pribadi punya jalan spiritualitasnya masing-masing. Jika demikian, maka tentu saja kita tidak dapat memaksakan atau menyeragamkan jalan spiritualitas setiap orang. Kita tidak bisa paksa dia harus menempuh jalur spiritualitas di dalam berelasi, di dalam bersekutu dengan Allahnya dengan jalan yang sama yang saya tempuh. Tidak, karena setiap orang punya jalan kerohaniannya masing-masing. Sehingga itu yang perlu dipahami. Kalau dipaksakan dia harus menempuh jalan yang tidak sesuai dengan dirinya, maka dia akan bertumbuh menjadi orang yang sulit. Dia akan kesulitan untuk bisa menikmati persekutuannya dengan Allah di dalam perjalanan hidupnya. Jadi, apa maksud saya, jemaat Tuhan yang terkasih, dengan menjelaskan ini semua? Bahwa perubahan hidup itu begitu kompleks. Perubahan hidup itu begitu kompleks. Sehingga jangan semata-mata dijudge hanya karena dosa. Kalau ada seseorang yang tidak menunjukkan perubahan hidup yang signifikan di dalam perjalanannya. Maka pertanyaannya adalah begini. Jika perubahan hidup itu begitu kompleks, karena tidak otomatis terjadi sebab mengetahui isi Alkitab saja. Jika perubahan hidup itu begitu kompleks karena berkaitan dengan krisis psikososial pada tahap pertumbuhan setiap orang. Jika perubahan hidup itu begitu kompleks karena berkaitan dengan beragamnya jalan spiritual setiap orang, maka apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita perlu menyikapi perubahan hidup ini? Maka berdasarkan bacaan yang tadi dari 1 Yohanes 4 ayat 10 hingga ayat yang 11, ada 2 sikap yang saya ajukan bagi kita di dalam menjalani perubahan hidup, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan perubahan yang baik. Sikap pertama saya sebut dengan sikap anamnesis. Sikap anamnesis. Anamnesis itu apa, Ibu Bapak, Saudara-saudari? Anamnesis itu artinya mengingat. Mengingat apa? Mengingat bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu yang disampaikan tadi di ayat yang ke-10. Di ayat 10 ini Yohanes mengingatkan kepada pembaca suratnya bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan kalau kita memperhatikan keseluruhan konteks 1 Yohanes pasal 4 ini, ayat 7 hingga ayat yang ke-21, kembali kita akan menemukan bahwa Yohanes mengingatkan pembacanya bahwa Allah adalah Allah yang mencinta. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih atau Allah adalah cinta, itu bukan saja menunjukkan bahwa cinta bagian dari dirinya Allah, tetapi itu juga menunjukkan bahwa memang Allah adalah pribadi yang mengasihi atau mencintai. Allah mencintai kita lebih dahulu, bukan kita yang lebih dahulu mencintainya. Karena kenapa? Ya karena kita manusia berdosa yang memang tidak mungkin mengasihi Allah lebih dahulu. Tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dengan apa? Dia menunjukkan cintanya dengan mengutus anaknya bagi pendamaian kita yang berdosa ini. Dia mengutus anaknya menjadi penyelamat kita manusia yang terhilang ini. Ini yang kita ingatkan, Ibu Bapak, di dalam setiap peristiwa Natal kan. Yaitu Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita kan. Mengapa mengingat Allah yang lebih dahulu mengasihi itu penting bagi perubahan kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Karena dengan mengingat Allah yang lebih dahulu mengasihi kita ketika kita berdosa, maka hati kita akan dipenuhi dengan rasa dikasihi, rasa dicintai,
yang akan kemudian menghangatkan diri kita dan menimbulkan sukacita yang besar dan kobaran energi untuk hidup mengasihi Allah. Ya, ibarat begini Ibu Bapak, Saudara-saudari. Seperti kita misalnya kalau di rumah masih punya album foto, dan ketika kita membuka album foto itu, waktu melihat bagaimana orang tua kita itu memeluk, merangkul kita sewaktu kita masih kecil, bagaimana ayah dan ibu kita berada di dalam setiap momen-momen yang penting di kehidupan kita yang terekam di dalam foto itu, maka waktu melihat itu semua, tidakkah hati kita akan dipenuhi dengan kehangatan sukacita? Tidakkah hati kita akan dipenuhi dengan kobaran energi untuk juga mengasihi orang tua kita? Atau misalnya ketika seseorang kekasih mengingat kembali bagaimana kekasihnya itu mencintai dia dengan cara berkorban bagi dirinya, antar jemput ke kampus, temani begadang ketika kerja tugas, atau dengerin keluh kesahnya, atau ketika bertengkar namun akhirnya saling berbaikan. Tidakkah hati sang kekasih itu akan dipenuhi dengan kehangatan sukacita dan kobaran energi untuk hidup mengasihi kekasihnya itu? Jemaat Tuhan, seperti itulah ketika kita mengingat Allah yang lebih dahulu mengasihi kita ketika kita berdosa, maka hati ini akan dipenuhi dengan kehangatan kasih, dipenuhi dengan kehangatan sukacita, dipenuhi dengan kobaran energi untuk terus mengasihi Allah yang telah lebih dahulu mencintai kita. Namun bagaimana kita bisa mengarahkan hati kita untuk senantiasa mengingat akan Allah yang mengasihi kita? Bagaimana caranya kita terus dapat mengarahkan ingatan kita kepada Allah yang lebih dahulu mencintai kita? Maka tempuhlah jalan spiritualitas yang kita miliki masing-masing. Tempuhlah jalan spiritualitas yang sesuai dengan kepribadian kita, yang memampukan kita untuk terus senantiasa mengingat akan cinta Allah itu. Mungkin ada yang membuat puisi, mungkin ada yang membuat lagu, ada yang membuat refleksi singkat dan mencatatnya di dalam diarinya. Mungkin juga ada orang yang akan mau mengingat dengan cinta Allah itu dengan yang pergi traveling ke alam, melihat pemandangan yang baik. Ada yang menari, ada yang melukis, ada yang menyanyi. Ada mungkin juga ada orang yang akan mengingat cinta Allah dengan ikut terlibat menjadi relawan di dalam berbagai aktivitas sosial yang lain. Silahkan, tempuhlah jalan spiritualitas yang sesuai dengan kepribadian kita, yang terus dapat memampukan kita untuk senantiasa mengingat cintanya Allah yang lebih dahulu mencintai kita. Itu sikap pertama, Ibu Bapak, sikap anamnesis atau mengingat. Sikap kedua, bagaimana supaya kita bisa dapat menyikapi perubahan hidup yang kompleks itu adalah dengan sikap mimesis. Jadi kalau yang pertama sikapnya anamnesis, mengingat, sekarang sikap kedua mimesis, yaitu meniru atau meneladani. Mimesis, meniru atau meneladani. Meneladani siapa? Meniru siapa? Tentu jawabannya jelas. Meniru Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Menirunya bagaimana? Dengan hidup mengasihi sesama kita. Perhatikan ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Menarik ya, Yohanes berkata, jika Allah sedemikian mengasihi, maka harus kita juga saling mengasihi. Perkataan ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, itu bukan saja menunjukkan akibat dari hati yang dipenuhi oleh rasa cinta Allah, sehingga kita mau hidup mengasihi Dia dengan hidup saling mengasihi sesama. Seperti yang disampaikan di poin pertama tadi, mengingat. Tetapi dengan menggunakan kata haruslah saling mengasihi, itu juga menunjukkan dorongan atau desakan dari Yohanes agar kita itu hidupnya meniru sikap Allah yang mengasihi kita, yaitu dengan cara mengasihi. Dan bukankah ini panggilan kita sebagai orang yang telah dikasihi Allah lebih dahulu? Maka mari kita mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi kita. Lalu bagaimana kita kemudian mengasihi sesama? Atau bagaimana mengasihi saudara kita sebagaimana Allah mengasihi kita? Dengan cara
meniru nilai-nilai kasih-Nya Allah dengan cara meniru teladan tindakan kasih-Nya Allah yang Ia tunjukkan ketika mengasihi kita, yaitu dengan cara apa? Kesediaan untuk membuka diri, untuk merangkul mereka yang tersingkirkan di dalam kehidupan bersama, kesediaan untuk berbagi dan memberi, kesediaan untuk berbela rasa, untuk bermurah hati kepada seorang lain, kesediaan untuk memperhatikan kepentingan orang lain di dalam kehidupan bersama. Ya, ibu bapak, saudara-saudari, saya paham tidak mudah memang untuk meniru nilai-nilai kasih Allah. Ya, saya paham setiap orang punya proses di dalam mengasihi sesama. Tetapi ingatlah, bukankah Allah lebih dahulu mengasihi kita? Dan bukankah Allah yang juga telah membuka diri dan yang merangkul kita di dalam keterhilangan kita? Maka jemaat Tuhan, bergeraklah maju dalam kasih-Mu kepada sesama saudara-saudara kita. Bergeraklah maju dalam kasih kepada sesama, karena ada kasih Allah yang mengiringi kita, melindungi dan menuntun kita, sehingga kita dan saudara-saudara kita yang lain boleh mengalami perubahan hidup di dalam kasih Allah itu. Lalu di mana peran gereja GKJ Dagen Palur? GKJ Dagen Palur menurut saya perlu menjadi komunitas anak-anak Allah yang saling mengingatkan akan kasih Allah yang mengasihi kita lebih dahulu itu, yang saling mengingatkan bahwa Ia telah lebih dahulu mencintai kita semua. Kenapa demikian? Sebab di dalam komunitas inilah ingatan akan Allah yang lebih dahulu mencintai itu ditanamkan. Di dalam komunitas inilah ingatan akan cintanya Allah kepada kita itu terus dididik dan dihayati di dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, kita boleh menjadi komunitas yang kemudian digerakkan, dikobarkan untuk juga hidup mengasihi orang lain sesama kita. Bahkan kita juga akan terus dikobarkan, digerakkan untuk mengasihi sesama kita yang bukan hanya ada di dalam komunitas gereja ini, tetapi juga untuk mengasihi mereka yang berada di luar komunitas ini. Jadi gerak kasih-Nya bukan hanya ke dalam, tapi gerak kasih-Nya juga gerak keluar untuk merangkul dan mengasihi mereka sesama kita. Maka jemaat Tuhan, selamat menjalani akhir tahun 2024 dan selamat memasuki tahun yang baru 2025. Jalanilah kehidupan kita ke depan meskipun akan ada misteri. Jalanilah kehidupan kita ke depan dengan sungguh, meskipun memang akan ada proses-proses yang kita jalani yang begitu kompleks dalam hidup ini. Namun dalam perjalanan itu, marilah kita juga menjadi pribadi yang satu, yang bisa anamnesis, yaitu mengingat bahwa kita punya Allah yang lebih dahulu mengasihi, mencintai kita. Yang kedua, marilah kita juga menjadi pribadi yang mimesis, yang meniru atau meneladani Allah yang lebih dahulu mencintai kita dengan mencintai sesama. Sehingga dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita boleh menunjukkan perubahan-perubahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk cinta-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami manusia ini. Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi kami di dalam keterhilangan kami, di dalam keberdosaan kami. Dan kiranya ya Allah, Engkau terus menolong dan menuntun kami, sehingga ingatan kami kepada cinta-Mu boleh terus terpelihara, dan dengan demikian kobaran cinta kami kepadamu boleh terus terjaga. Dan dengan kobaran cinta itu, kami pun juga boleh terus dikobarkan untuk juga bisa mencintai, mengasihi sesama kami, baik di dalam kehidupan kami bersama di gereja ini, maupun dalam kehidupan kami bersama dalam bermasyarakat di negara ini. Tuntunlah kami dalam menjalani akhir tahun 2024 ini dan memasuki tahun baru 2025 dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.